Yang namanya makhluk ini akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu yang beruntung. Kalau orang beriman yang mulia, dia pasti beruntung. Apa saja keadaan dia, apa saja kondisi dia, pasti dia diberuntungan. Dia kaya, dia beruntung dengan kekayaan yang mulia, sehingga amalnya akan berlipat-lipat dengan cara dia menginfakkan hartanya. Orang miskin akan beruntung hari mulia. Dengan kemiskinannya maka dikatakan dia akan masuk surga 500 tahun daripada orang yang kaya. Hari Allah Subhanahu wa taala orang sehat dia akan beruntung karena dengan kesehatannya sehingga dia akan menambah pahala, nambah amal dia terus. Orang sakit pun beruntung hari mulia karena sakit dia akan menggugurkan semua dosa-dosa dia. Allah. Hari Allah Subhanahu wa taala maknanya orang beriman ini semua beruntung hari mulia. Akan tetapi hari mulia orang beriman juga rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman yang amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala orang yang beramal soleh dia akan beruntung di dunia, beruntung di mahsyar, beruntung di syirat, akhirnya dengan amal yang mulia akan menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan, hari Allah Subhanahu dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beramal soleh pun dikatakan rugi, kecuali orang yang sehat menasihati antara kebaikan hak, yaitu orang yang dakwah, orang menyampaikan agama yang mulia, maka dia akan sangat-sangat beruntung. Akan sangat-sangat beruntung. Bagaimana tidak hari mulia? Masya Allah. Ini kalau Allah tampakkan niat kita jauhlah tadi keliling sholat rami tadi, maka yang pertama kita luruskan niat. Niat walaupun beberapa rumah saja, tapi niatnya seluruh alam. Pas pulang tadi teragib lagi sama amirnya, kita niat sampai hari kiamat. Hari Allah Subhanahu wa taala dengan niat itu tadi Allah akan sampaikan, sehingga walaupun nampaknya hari mulia kita ini keliling di desa Gumantar sini, tapi pahalanya sampai ke seluruh alam sampai hari kiamat. Inilah keistimewaan orang dakwah. Maka betul kenapa hari mulia imannya sahabat Abu Bakar itu ditimbang semua setelah Abu Bakar sampai Umar sekalipun hari mulia, yang katakan imannya Umar ini, kalau Umar itu sudah lewat di situ maka setan gak berani lewat. Saking kuatnya imannya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ini. Tapi masih dikalahkan oleh imannya sahabat Abu Bakar. Hari Allah Subhanahu. Kenapa ini? Karena hari mulia sahabat Abu Bakar ini ikut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Apa itu kerjaan Rasulullah SAW? Yaitu dakwah, mengajak manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah SAW? Ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Dakwah hari ini. Maka hari Allah Subhanahu wa taala ini dakwah ini Masya Allah akan merubah semua pikiran manusia. Yang tadinya manusia cita-citanya dunia, rupanya akan dibalikan citanya akhirat. Yang dia cita-citanya bagaimana dia harta untuk numpuk dunia, tetapi akhirnya bagaimana dia cita numpuk hartanya disedekahkan untuk akhirat, untuk infak akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang mulia orang kafir itu Masya Allah pintar dia untuk menggoda, pintar untuk membohong, menipu, sehingga dengan dibantu setan tipu daya dia bagaimana dia punya teman nanti ketika masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan mulia setan itu dia tidak akan ridha, sehingga umatnya, hambanya, kaumnya Nabi Adam ini sampai keturunannya ikut cara setan. Walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Hanya Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang Yahudi Nasrani tidak akan ridha dengan orang Islam ni hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut millah mereka, cara kehidupan mereka mulia. Ini orang kafir ini, Yahudi Nasrani, enggak nak skill untuk mengajak masuk agama mereka, tapi hidup cara mereka. Maka anaknya orang Islam caranya seperti orang kafir, tidak kenal lagi dengan rukun-rukun Islam, bahkan ikut mabuk-mabukan, Masya Allah, ikut menggelek, ikut Masya Allah, dengan cara kehidupan, cara millah kehidupan orang-orang kafir. Hari Allah Subhanahu wa taala, kita tengok orang kafir ini kayaknya mereka senang dia. Ketika libur itu kita lihat naik gunung, turun gunung, jingkrak sana, jingkrak sini, ngalor, ngidul, ngutat, ngitan, ngulon, hari mulia. Ini apa hari mulia? Mencari kesenangan. Tetapi hari mulia, kesenangan mereka bisa dapatkan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena kesenangan dan ketenangan, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hanya di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang kafir Masya Allah mengajak terus, dia ngalor, ngidul, ngetan, ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah, jingkrak sana, jingkrak sini. Untuk apa hari mulia? Supaya mereka mencari ketenangan, senang mereka dapatkan, tetapi mereka tidak mendapatkan ketenangan. Lain dengan orang iman mulia. La yakharrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wakum jahannam wa bi'sal mihad. Hari Allah Subhanahu wa taala, jangan kau terkesan dengan kehidupan orang kafir, hiruk pikuknya orang kafir, ngalor ngidul ngetan ngulon. Jangan kalian terkesan. Mata'un qalil, sesungguhnya kehidupan manusia dunianya sangatlah sedikit. Summa ma'wahum jahannam, setelah itu mereka menemukan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemudian neraka itu sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya tempat kembali. Hari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, sehingga Allah telah utus 124.000 para nabi dan para rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini yang mulia. Untuk apa? Untuk kita ini mulia. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sehingga diutus para nabi, para rasul, hingga terakhir yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu ini, orang yang sangat-sangat mulia. Bahkan hari mulia kemuliaannya melebihi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW orang yang sangat sempurna dan makhluk yang sangat berpengalaman dan mulia. Dari makhluk-makhluk yang lain, Rasulullah SAW ini surga tahu, neraka tahu, bahkan hari mulia arasnya Allah tahu, sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala mulia. Ini Rasulullah SAW. Akan tetapi hari mulia, walaupun beliau ini telah sampai ke surga, masih turun ke dunia ini hari mulia. Untuk apa beliau turun ke dunia ini hari mulia? Untuk menyampaikan kepada kita ini, mengajak kita ini supaya kita dikenal kepada Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau keliling-keliling di kota Mekah, kota Madinah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan jaya. Hari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang agama ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau ikut agama ahli surga memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semua orang Mekah, orang Madinah itu bisa ikut. Bahkan tidak sedikit mereka yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulia Rasulullah keliling di kota Mekah terus menyampaikan kalimat ini. Akan tetapi mulia, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Hari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW menghancurkan berhala? Tidak.
Rasulullah tidak menghancurkan berhala ini, akan tetapi beliau terus menyampaikan agama, mendakwahkan agama. Akan tetapi beliau terus menyampaikan agama satu demi satu sahabat yang diikut. Akhirnya dengan sendirinya berhala ini dihancurkan oleh mereka sendiri. Ini mulia, dakwah itu kita bukan akan menghancurkan berhala, tetapi menyampaikan perkara hak ini hari mulia kepada umat, sehingga ja'alul haq wa zahaqal batil. Apabila perkara hak datang, maka kebatilan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal Allah Subhanahu wa taala bukan begitu saja mulia. Di dalam Ka'bah itu ada namanya yang perempuan Nailah, yang lakinya namanya Asif. Masya Allah. Masuk ke dalam Ka'bah itu bermaksiat di situ. Masya Allah. Sehingga murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara Asif dan Nailah ini dijadikan batu. Maka mulia sudah jadikan batu, karena memang Masya Allah hidayah itu dari Allah sangat mahal. Setelah dikeluarkan dari dalam Ka'bah malah disembah ini batu. La ilaha illallah. Hari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerjanya Rasulullah SAW. Cobaan, tantangan, tetapi yang mulia setelah kerjaan cobaan yang begitu besar melahirkan santri-santri yang begitu gagah perkasa menyebarkan agama ke seluruh dunia, sehingga Masya Allah sahabat yang menyeberang lautan ini nggak perlu naik pesawat terbang, nggak perlu kapal laut yang mulia kayak kita mau ke Sulawesi harus bayar sekian, tidak mulia, tidak susah bagi mereka. Cuman mereka ini dengan amalan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, mereka berjalan di lautan bersama dengan kuda-kudanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita amal sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan kepada kita. Hari Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini saat ini belum lagi datang pertolongan kepada kita nih mulia. Kita masih diinjak-injak oleh orang kafir. Dikatakan kita ini banyak seperti buih di lautan, tetapi hina nih mata manusia, di mata orang kafir. Karena belum lagi kita ini mengamalkan agama secara sempurna, sehingga diajak untuk menyampaikan agama, saya ini sibuk. Orang petani diajak, saya sibuk dengan pertanian. Orang pedagang sibuk dengan perdagangannya. Orang kantor sibuk dengan kantornya. Maknanya hari mulia agama ini sudah jadi yatim, tidak lagi ada yang mengurus, sehingga sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang ulama sibuk dengan kiainya, yang ustadz sibuk dengan santrinya mengajar. Maknanya semua sibuk, akhirnya tidak ada yang lagi menyampaikan agama. Adapun kata Maulana Sa'ad, Maulana Ilyas, ada tapi sangat sedikit. Maulana Zakaria di dalam kitab itu ada yang menyampaikan agama tapi sangat sedikit. Dan yang sedikit ini pun kadang-kadang dihina, dicaci, nggak ada dorongan. Boro-boro ditemanin, dorongan untuk semangat pun tidak ada, boro-boro menemanin. Maka hari Allah Subhanahu wa taala ini nih, kami datang ke sini nih, mudah-mudahan orang dari apa nih? Al-Amin ini bisa nemenin kami. Enggak usah panjang-panjang, selama kami di sini 40 hari ditemani gitu saja. Alhamdulillah. Untuk apa hari mulia? Untuk kerjasama menghidupkan agama. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Hari Allah Subhanahu wa taala, maka atas penting perkara ini mulia, kami datang ke sini sebenarnya mulia, kalau bapak-bapak tahu mengajak bapak-bapak ke sini untuk bersama menghidupkan agama. Untuk apa mulia? Moga-moga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Amin ini, sehingga nanti jadi saksi kita. Akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak tahu amalan yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita andalkan? Mengandalkan kita Masya Allah baca Al-Quran kita masih pletot-pletot, mengandalkan puasa kita belum lagi ikhlas, mengandalkan sholat kita Masya Allah banyak yang bolong-bolong, mengandalkan sedekah kita itu pun kalau dipaksa baru belum sedekah hari mulia. Maka apa andalan kita saat ini? Maka hanya satu andalan kita yang mulia, bagaimana kita mudah-mudahan dengan sedikit kita berpikir untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah ridho kepada kita. Maka sepenting perkara ini yang mulia, kita semua ikut insyaallah ya. Subhanallah.